Ya, ada yang bilang katanya itu kripto itu haram. Katanya eh, kita mendapatkan keuntungan di atas kerugian orang lain. Nah, di sini kan ada harga beli dan harga jual. Yang menentukan itu kan pasar. Ya, itu pasar, harga pasar, di mana ketika banyak orang membeli harganya akan naik, di mana ketika banyak orang menjual harganya akan turun. Sistem supply and demand. Terus tergantung niat kita. Kalau niat kita investasi layaknya emas, kita beli nabung sedikit untuk masa depan, untuk simpan, terus kita nabung sedikit di aset kripto untuk masa depan, itu tidak ada kata rugi. Karena apa? Bulan ini harganya berapa, bulan depan harganya berapa, bulan berikutnya berapa, nanti sampai tahun depan harganya berapa, itu kita bisa lihat mana koin yang bagus kenaikannya, mana koin yang tidak bagus, mana yang layak kita simpan, mana yang tidak layak kita simpan. Kita ada pengalaman, bro. Kalau kita menjudge itu suatu merugikan orang lain, itu salah mereka sendiri, mereka menjual rugi. Sedangkan kalau kita lihat warung makan menjual nasi, menjual lauknya tidak laku, itu benar-benar tidak laku, bro. Benar-benar loss, benar-benar ya, yang ada fungsinya aja, nyata aja, real aja bisa rugi kok. Apalagi kripto. Sebetulnya kripto itu kalau tidak dijual rugi, ya kita belum rugi. Koinnya masih ada, simpanan kita masih ada, emas digitalnya masih ada. Bagaimana pola pikir kita sendiri, itu orang itu selalu yang namanya itu keserakahan, ingin cepat dapat hasil dari kripto. Itu salah, guys. Kenapa? Dari CEO, dari orang-orang besar, dari orang-orang yang udah lama terjun di dunia kripto selalu mengatakan pakai uang dingin, pakai uang dingin, ya kan, pakai uang dingin. Kenapa pakai uang dingin? Yaitu uang yang tidak untuk kebutuhan. Karena pada dasarnya itu beli kripto itu sama seperti emas, sama seperti perhiasan, ya, untuk disimpan di jangka panjang sebagai kekayaan, ya, disimpan. Kalau kita mau cari keuntungan di kripto jangka pendek, ya kita akan mengalami untung dan juga mengalami rugi, karena harganya kadang naik, kadang turun. Kadang kita beli di atas, kita kadang beli di tengah, dan kita kadang beli di bawah, ya kan. Kalau itu semua kita belinya perlahan, nabung setiap bulan, nabung setiap minggu, kemungkinan tahun depan atau tahun berikutnya lagi kita bisa melihat sejarah. Oh, pembelian saya begini, pembelian saya begini, oh koin ini bagus, oh koin ini tidak bagus. Pernahkah Anda mencoba mempraktekkan nabung kripto tiap bulan? Contoh, saya punya 1 juta, saya tabung di koin ini 100, saya tabung di koin ini 100, saya tabung koin ini 100. Kerja saya gajinya misalkan 2 juta, yang 1 juta saya simpan, yang 1 juta saya simpan di kripto. Anda bagi tuh 1 juta tuh, bagi di beberapa koin. Nah, bulan berikutnya turun atau naik? Kemungkinan turun. Anda belinya nggak pakai analisa, nggak nunggu harga turun, nunggunya habis gajian langsung beli koin semua, nggak apa-apa. Terus
Nah, bulan berikutnya lagi sama melakukan hal sedemikian rupa, berikutnya lagi sama melakukan hal yang sama. Nabung kripto terus, nabung kripto. Setelah 1 tahun, Anda bisa menilai koin mana yang bagus buat investasi, koin mana yang tidak layak untuk dimiliki. Itu aja. Orang kalau pernah mencoba, punya pengalaman, itu pola pikirnya itu beda, guys. Apa yang dikatakan haram, apa yang dikatakan baik, apa yang dikatakan tidak baik, itu tergantung niat kita. Kalau niat kita ingin menjerumuskan orang lain, seperti kita melakukan penyerokan koin, entah harga rendah entah harga tinggi, sebanyak berapa miliar atau triliun, kemudian kita melakukan FOMO media, share YouTube, biar semua orang beli koin ini akan naik terus, kemudian mereka beli semua. Ketika mereka sudah beli, kita jual semua, begitu harganya langsung ambruk. Atau kita menjual perlahan-lahan ketika mereka mau beli, ketika kita sudah tidak punya, mereka itu tinggal mereka mau menyimpannya jangka lama atau mereka menjual. Kalau mereka satu persatu menjual, tidak mau menyimpan, maka harganya langsung anjlok semua. Seperti itu, turun terus. Orang tidak sabar, ingin profit, akhirnya dijual rugi. Yang jual pertama ruginya sedikit, orang kedua ruginya semakin banyak, orang ketiga semakin banyak, karena likuiditas atau pasang order belinya itu habis lama-lama berkurang sampai harganya rendah. Begitulah kripto gitu loh. Maka kalau kepengen cepat profit, ya tetap ada ruginya. Kalau kita cara strateginya itu seperti orang menabung, ya kita punya pengalamannya, itu kita punya pengalaman koin mana yang bagus untuk kita simpan, koin mana yang tidak bagus untuk tidak layak dimiliki. Oke, itu saja guys. Selamat pagi, good morning, good logging, dan selamat beraktivitas.